Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun yang zalim. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang memiliki kesabaran dan keberanian yang tinggi. Atas kesabaran dan kegigihan itulah Nabi Musa menjadi salah satu dari Nabi Ulul Azmi. Raja Fir'aun memang terkenal dengan kekejamannya. Bahkan ia berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh rakyatnya. Siapapun yang tidak setuju dan berani menentang raja tersebut pasti akan dihukum mati. Raja Fir'aun adalah seorang yang sangat percaya akan ramalan. Pada suatu malam, ia bermimpi buruk. Kemudian Fir'aun memanggil para ahli sihir ke istana. Setelah para ahli sihir menafsirkan mimpinya, menurut mereka akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Setelah itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi, Fir'aun menyingkirkan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Saat Musa dalam kandungan ibunya yang bernama Yukabat, Mesir sedang gempar. Rakyat hidup dalam ketakutan, terutama para ibu yang sedang mengandung. Rupanya, Raja Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk mengambil paksa bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu. Yukabat merasa takut karena sebentar lagi bayi yang ada di dalam kandungannya akan lahir. Ia merasa khawatir. Ia memiliki perasaan yang begitu kuat bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya itu adalah bayi laki-laki. Dalam kebimbangan hati tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Dengan mengendap-endap, Yukabat dan Imron berjalan menuju tepian sungai Nil. Mereka meletakkan Nabi Musa alaihissalam di dalam sebuah kotak kayu. Kotak kayu tersebut sudah dibuat senyaman mungkin sehingga Nabi Musa alaihissalam tidak menangis. Memang begitulah takdir Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Rupanya permaisuri Raja Fir'aun yaitu Siti Asia juga sedang berada di tepian sungai Nil. Permaisuri Raja Fir'aun itu kemudian memutuskan untuk membawa Nabi Musa alaihissalam ke istana. Ia akan merawatnya dengan sepenuh hati. Melihat bayi laki-laki tersebut, Raja Fir'aun pun marah. Akan tetapi, karena bujuk rayu dari istrinya, hatinya pun menjadi luluh dan setuju dengan keputusan istrinya untuk mengangkat anak tersebut menjadi putranya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah utusannya yang akan menyelamatkan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat Nabi Musa sebagai nabi dan rasul untuk berdakwah. Musa ditugaskan untuk mengingatkan Fir'aun akan kezalimannya dan mengajak Fir'aun kembali ke jalan yang benar. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam yang sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Nabi Harun diangkat menjadi nabi untuk membantu Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah kepada Fir'aun. Beliau memiliki tutur kata yang sangat fasih, perilaku santun dan kesetiaan yang tinggi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam sering membantu Bani Israel yang tertindas. Nabi Musa alaihissalam merasa lidahnya keluh dan tidak lancar berbicara ketika berhadapan dengan ayah angkatnya yaitu Fir'aun. Oleh karenanya, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Harun menjadi pendampingnya yang akan menemaninya berdakwah kepada Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut, lalu menurunkan wahyu kepada Nabi Harun alaihissalam serta memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menemui Nabi Harun alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 47 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا نبي إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى Sadaqallahul azim. Artinya, maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Quran Surat Toha ayat 47. Mereka berdua pun pergi bersama-sama menghadapi Fir'aun. Apa? Berani-beraninya kalian mengingatkanku? Tidak tahukah kalian bahwa aku ini Tuhan kalian? Bentak Fir'aun yang sangat murka. Tidak, jawab Musa dengan tegas. Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Allah pemilik langit dan bumi. Allah adalah Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhan semesta alam. Kepadanya lah kita semua harus menyembah. Mendengar jawaban Nabi Musa alaihissalam tersebut, Fir'aun semakin marah. Fir'aun kemudian menantang Musa untuk adu kesaktian melawan beberapa para ahli sihir andalannya. Akhirnya diadakanlah pertandingan antara Nabi Musa alaihissalam melawan ahli sihir Fir'aun. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular raksasa. Ular itu dengan lahap menelan semua ular-ular para penyihir Fir'aun tanpa tersisa. Melihat hal itu, para penyihir Fir'aun langsung bersujud di kaki Musa. Mereka mengaku kalah. Mereka juga mengakui bahwa Musa alaihissalam adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penyihir itu pun menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hal itu, sontak saja Fir'aun marah dan murka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun dan Nabi Musa beserta kaumnya diasingkan pada suatu wilayah yang bernama Padang Tih. Di sana Nabi Harun alaihissalam dipercaya oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memimpin kaumnya selama dirinya menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Sinai. Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari, banyak kaumnya yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samiri adalah ahli sihir kerajaan Fir'aun yang telah mengaku beriman kepada Allah, namun ia kembali sesat. Ia mengatakan bahwa Nabi Musa telah tersesat dan mengajak Bani Israel untuk mencari Tuhan yang lain. Bani Israel lalu menyembah patung berbentuk anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Patung anak sapi bisa mengeluh seperti sapi yang hidup. Kesesatan Bani Israel membuat Harun cemas. Ia harus meluruskan mereka, namun kaum Bani Israel tetap tidak mau. Di tempat yang lain, Nabi Musa alaihissalam telah kembali, namun dia merasa begitu kecewa karena Bani Israel sedang mengelilingi patung anak sapi. Nabi Musa alaihissalam pun menghampiri Nabi Harun alaihissalam, kemudian menjambak rambut Nabi Harun alaihissalam, dan ia memberi teguran kepada Nabi Harun. Kemudian Nabi Harun pun memberi penjelasan kepada Nabi Musa alaihissalam akan kesesatan kaumnya. Namun Nabi Harun tidak bisa melawan karena jumlah Bani Israel yang begitu banyak. Lantas Nabi Musa mendatangi Samiri dan mengusirnya. Akhirnya kesabaran dan keberanian Nabi Musa alaihissalam serta ketabahan dan kefasihan berbicara Nabi Harun alaihissalam, kaum Bani Israel kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam.
Semoga dapat menjadi pembelajaran dan contoh dalam setiap sikap dan perilaku kita.